Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Nah, pembicaraan kita hari ini adalah mengenai kenaikan pangkat Prabowo yang dinaikkan oleh Jokowi dari legend menjadi jenderal penuh, dan itu pun sudah dialami oleh beberapa jenderal sebelumnya seperti Hendro Priyono, Haris Sabarno, Luhut Panjaitan, SBY, dan juga saat ini dinaikkan lalu dilanjutkan oleh Prabowo. Nah, problematik yang dilakukan oleh bukan problematik. Jadi tujuan dari awalnya dinaikkannya pangkat Prabowo karena ada memiliki dua hal. Pertama, dia adalah seorang calon presiden yang dilihat oleh sikap dan gerak kelompok Jokowi dan Prabowo menunjukkan kemenangan yang pasti bahwa dia akan menjadi seorang presiden. Makanya Prabowo dinaikkan oleh Jokowi. Di sisi yang lain, sebagai Menhan, dia memiliki kecakapan dalam membeli peralatan-peralatan militer yang ada di Indonesia. Demikian juga dia memiliki kecakapan dalam menentukan hal-hal apa aja yang dibutuhkan oleh negara ini untuk pertahanan negara. Dan dari sisi lain juga dia melihat bahwa ada beberapa hal yang dia ukur dengan pencapaian TOT, transfer of technology, dari sebuah negara ke Indonesia. Nah, ini yang telah didapatkan oleh dia, yaitu selama kerjaan Prabowo sebagai Menhan, dia telah menghasilkan, yaitu pertama adalah pesawat Rafale F3 yang dari Prancis, 42 pesawat. Lalu juga dia sedang melobi Amerika untuk 15X atau 15 ID. Dan juga dia sedang menggarap kapal Scorpion Prancis, kapal selam 2 buah, dan dia juga sedang dibuat, yaitu kapal 140 buatan Inggris. Lalu dia juga berhasil membuat kepercayaan diri membeli kapal-kapal seperti KCR 60, lalu KCR 90 yang dibuat oleh Indonesia, satu yang di PAL, satu lagi di Batam. Jadi segala hal yang telah dilakukan oleh dia dengan memenuhi beberapa kriteria kebaikan menurut saya, dan juga dia sudah membeli mobil-mobil buatan dalam negeri, buat tentara, dan juga beberapa hal untuk pasukan khusus. Nah, jadi untuk penataan alat-alat militer di Indonesia dia telah cakap, telah bagus dan rapi. Di sisi yang lain juga dia memahami apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk pertahanan militernya. Dan terlepas dari segala kritikan, tapi yang kita lihat bahwa dia telah berhasil untuk itu. Dan selain itu juga dia telah memiliki juga PTDI, telah dibeli beberapa kapal helikopter seperti Super Puma, beberapa macam lainnya. Nah, jadi realitasnya telah terjadi dan dia juga telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang dibutuhkan oleh militer Indonesia. Nah, lalu yang kedua, kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan, menurut saya pribadi, ini menunjukkan untuk meningkatkan daya psikologi dia, kepercayaan diri dia sebagai seorang presiden dan seorang jenderal. Jadi gimana kalau seorang presiden legend, tapi bawahannya banyak yang jenderal, terlepas dari senior dan junior, tapi yang kita lihat di sini adalah kepangkatan. Nah, jadi bahwa Jokowi melihat bahwa kebutuhan seorang Prabowo sebagai seorang jenderal harus wajib ada, karena ini untuk menghantam, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, menguatkan psikologinya, dan juga
memberikan nilai tambah bagi seorang presiden, seorang jenderal. Itu seperti itu yang saya lihat, bahwa kenaikan pangkat Prabowo ini disebabkan oleh dia akan menjadi seorang presiden. Dan ini menguatkan psikologi dia sebagai seorang jenderal penuh. Nah, bagaimana seorang legend memimpin beberapa jenderal walaupun dia seorang presiden? Nah, inilah yang telah terjadi. Jadi, yang diutamakan oleh Jokowi melihat bahwa Prabowo harus dinaikkan seorang jenderal karena dia butuh menaungi beberapa orang jenderal yang walaupun junior, tapi dalam satu sisi dia memiliki kepangkatan yang lebih bagus, yaitu jenderal penuh. Di sisi lain dia juga memegang dua kekuatan yang sangat kuat di Angkatan Darat, yaitu Kopassus, Komando Pasukan Khusus, dan lalu Kostrat. Dia juga sebagai Panglima Kostrat ketika itu, Komando Strategi Angkatan Darat. Nah, jadi dilihat dua hal ini pun dia telah memiliki kecakapan untuk itu, karena dia banyak bermain di dalam intelijen, bermain dalam strategi, dan yang ketiga juga dia bermain dalam perang strategi kota. Dan Prabowo pernah dilatih di Jerman, di Inggris, Amerika Serikat, satu lagi saya lupa. Jadi dia telah memiliki berbagai pendidikan di luar negeri, seperti Inggris, Amerika, Jerman. Itu 3 negara yang memiliki kepastian dalam pendidikan militer. Nah, dia pun telah mendapatkan kecakapan untuk bidang anti terorisme. Nah, di situ di bidang terorisme ini tidak hanya mencakup tentang intelijen, tapi juga mempelajari segala bentuk hal yang berbentuk intelijen dan juga PC war dan segala macam yang ada di hubungan dengan peperangan. Jadi saya melihat bahwa kenaikan pangkat dari seorang Prabowo adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri Prabowo sebagai seorang mantan Angkatan Darat yang memegang dua pasukan elit, yaitu Kopassus dan Kostrat. Nah, jadi dia memiliki kepercayaan diri saat ini. Nah, di sisi lain pun Jokowi melihat bahwa dengan naiknya jenderalnya Prabowo, jenderal penuh, maka dalam sisi ini bahwa terlihat bahwa psikologi Prabowo akan lebih mantap, lebih percaya diri, dan lebih punya keyakinan. Seperti itu yang saya lihat. Nah, di sini tidak usah diprotes kenaikan pangkatnya, karena sebelumnya pun Mega pernah menaikkan 2 orang, yaitu Handre Priyono dan Hari Sabarno sebagai jenderal penuh. Dari legend dinaikkan menjadi jenderal penuh. Demikian juga dengan dengan SBY dan juga Luhut Panjaitan. Nah, jadi 2 orang ini jadi 4 orang ini telah dinaikkan pangkat dari legend menjadi jenderal pas dia dalam keadaan pensiun. Jadi seperti itu jangan diributin lagi menurut saya, karena itu udah nggak penting. Karena kenapa? Karena udah terjadi, sudah berlangsung, dan tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Jadi yang paling penting saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana itu tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Yang paling penting adalah karena kekuatan presiden penuh, dia telah memberikan kayak undang-undangnya, dia telah melaksanakan undang-undang juga. Karena Jokowi menganggap bahwa ada prestasi dalam diri Prabowo dalam menyusun denah militer di Indonesia, dan juga dengan kekuatan-kekuatan yang dibutuhkan oleh militer di TNI secara umum. Nah, jadi hal-hal seperti itu jangan dibicarakan lagi, karena walau bagaimanapun di sisi ini bahwa yang paling penting bagi Jokowi adalah menaikkan pangkat Prabowo untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, dan juga karena membawahi beberapa jenderal yang masih muda-muda. Nah, inilah yang terjadi. Jadi dia punya kepercayaan diri, psikologi yang kuat untuk memimpin bangsanya. Di sisi yang lain juga Prabowo telah memahami geopolitik yang ada di dunia ini, khususnya
peranan Amerika dan Eropa khususnya. Jadi Prabowo ini telah memahami peran yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa dan setelah Inggris. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena dia pernah mempelajari strategi militer secara penuh, termasuk juga anti teroris di Fort Bragg, lalu di Jerman, lalu di Inggris, di Marine. Nah, jadi ini merupakan sebuah hal yang realitas gitu, bahwa dia telah memahami gerak politik yang ada di luar bangsanya. Nah, untuk menguatkan eksistensi keberadaan bangsanya, dia pun telah membuat sebuah penyatuan. Penyatuannya seperti apa? Bahwa orang-orang yang berlawanan dengan dia nanti dia akan mengajak mereka untuk bekerja sama dalam keindonesiaan yang baru. Nah, jadi Prabowo melihat segala sesuatu itu dengan taktis dan strategis. Seperti itu yang saya lihat. Ini bukan bicara tentang masalah makan, minum, tidak ya. Tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana dia melaksanakan sebuah program yang dalam teks kalimat yang dia ungkapkan itu terlalu pendek. Tapi kita bisa memaknainya secara luas. Seperti itu menurut saya pribadi. Karena kenapa itu terjadi? Karena Prabowo memiliki hal-hal yang bersifat rahasia intelijen khususnya. Jadi dia memahami. Nah, walaupun begitu, saya meminta pada timnya Prabowo agar memasuki orang-orang yang benar-benar ahli. Jadi bukan karena pertemanan dalam pemilu ini, seperti itu. Karena orang-orang yang ahli itu sangat dibutuhkan oleh Prabowo secara langsung. Seperti itu. Apalagi wakilnya Gibran yang memang belum memiliki apa-apa. Bahkan intelektualnya pun masih kurang gitu loh, mama. Jadi seperti itu yang terjadi menurut ukuran yang kita adakan dalam tingkat intelektualitas masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, jadi Prabowo harus menguatkan menteri-menterinya dan para staf-stafnya, dan orang yang harus dimasukkan oleh Prabowo adalah seorang ahli, bukan hanya seorang pertemanan dalam permainan pemilu ini yang membahayakan sekali. Nah, inilah yang saya takutkan. Makanya Prabowo harus memilih orang yang benar-benar ahli pada bidangnya. Jadi jangan berdasarkan pertemanan, jangan berdasarkan karena dia membela Prabowo di pemilu ini. Nah, ini yang saya khawatirkan. Karena yang dibutuhkan bangsa ini ke depan adalah cara berpikir seperti itu. Karena dia membutuhkan taktis, strategis seperti itu untuk ekonomi, politik, apalagi dengan permainan Amerika, Inggris, dan Eropa atau NATO pada umumnya. Di sisi yang lain juga dengan berdirinya ANZUS, Amerika, New Zealand, United Kingdom itu, ya, ANZUS itu Australia, New Zealand dan Amerika Serikat. Lalu berdiri lagi FPDA. FPDA ini terdiri dari beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan masuk dalam lingkungan Australia, New Zealand, Inggris, Amerika, seperti itu dan lain-lainnya. Lalu juga karena menteri atau panglimanya Panglima Angkatan Singapura telah memberi peringatan kepada Malaysia dan Australia jangan mengganggu Indonesia dalam bentuk apapun. Di sisi yang lain juga, lalu berdiri lagi yang baru AUKUS, Australia, United Kingdom, dan US. Ini 3 negara. Ini kita harus hati-hati karena mereka tidak pernah ingin Indonesia maju, punya pemikiran yang jelas, memiliki kebudayaan yang kuat, nasionalisme yang kuat. Nah, inilah menurut saya udah tepat bila Prabowo menjadi seorang presiden.
terlepas dari apapun, bila kita lihat dua calon ini, yang kita lihat secara politis tidak memahami militer, berbicara, bertanya tentang rahasia-rahasia militer dan lalu membahas masalah hal yang tidak perlu, seperti itu. Di sisi yang lain juga Amerika ini sangat ketakutan dengan Prabowo. Karena apa? Prabowo ini karena 24 tahun Amerika melarang Prabowo masuk ke Amerika Serikat. Itu udah terjadi, tapi pas selesai Menhan, Prabowo diangkat Jokowi jadi Menhan, apa yang terjadi? Prabowo masuk ke Amerika tanpa ada pemberitaan tentang HAM dan lain sebagainya. Nah, jadi Prabowo ini memiliki nilai khusus bagi bangsa ini karena dia bisa memperingati Amerika, Australia, dan juga Eropa. Seperti itu, seperti yang dia bicara di International Studies di Singapura. Dia menjelaskan bagaimana hal-hal sikap dari kemunafikan Barat ketika menjajah Vietnam, Kamboja, lalu Indonesia, negara-negara Afrika, negara Arab. Seperti itu yang telah terjadi. Jadi bagaimana Prabowo membatasi dirinya ketika berbicara tentang hal yang khusus, bagaimana caranya biar mempertahankan perang tidak berlangsung melebar. Maka Prabowo mengadakan sebuah ide, yaitu apa? Bikin zona militer di antara Rusia dan Ukraina. Tapi yang menolak itu kan Amerika, Inggris, dan Eropa. Seperti itu. Nah, Prabowo itu memandang segala sesuatu dengan clear dan jelas. Jadi udah memahami geopolitik yang telah terjadi. Seperti itu. Nah, bila kita mendapatkan seperti seorang Ganjar dan Anies, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi. Seperti itu. Karena dia aja sendiri ingin membuka anggaran militer. Bukan anggaran militer, maksudnya apa-apa aja yang ini rahasia-rahasia militer dalam debat waktu itu. Jadi dua hal yang telah dimiliki Prabowo itu adalah apa? Dia menjadi jenderal, memang dia memiliki strategis, taktis, dinaikkan menjadi jenderal dan berhasil melaksanakan apa yang disebut reboisasi Hankam, peralatan-peralatan militer. Lalu juga dia menghasilkan maka menjadi seorang presiden, maka dinaikkan oleh Jokowi menjadi jenderal penuh. Jadi ini sebuah hak seorang presiden menaikkan pangkat seseorang berdasarkan nilai-nilai yang hasil kerjanya. Makanya yang paling penting saat ini adalah mempertahankan wilayah-wilayah Indonesia dengan keberadaan militer yang ada, dengan peralatan-peralatan militer yang ada. Satu, yang kedua, bagaimana kita tidak ditipu oleh Amerika Serikat dan Eropa. Ini yang harus kita pahami bersama, dan Prabowo memiliki hal tersebut. Semoga itu terjadi. Karena yang kita takutkan ini apa? Memasukkan kawan-kawan yang berdasarkan membantu pemilu. Menjadi beberapa menteri, menjadi beberapa kedudukan yang diperlukan. Ini yang kita takutkan. Karena permainan politik itu adalah berteman, berkawan, dan melaksanakan tugas bersama. Itulah politik Indonesia. Karena tadi nggak enakan. Nah, inilah yang harus kita kupas bersama, sisi ini. Jadi jangan menyalahkan Jokowi, Prabowo, sudahlah, itu sudah lewat. Nah, mari kita tunggu hasil KPU nanti. Sudah Anies dan Ganjar sudah lebih bagus. Mereka mengakui ini untuk berjalannya waktu. Karena mereka memahami bahwa kecurangan itu adalah milik semua partai dan milik semua orang yang bermain di politik. Sudahlah, Anies dan Ganjar juga sudah memahami, apalagi PDIP sudah memahami juga.
Seperti itu. Jadi udah, kita nggak usah ribut-ribut lagi. Ngapain ngadain hak angket? Buang waktu. Seperti itu yang terjadi. Nah, ini stop demonstrasi-demonstrasi. PKS stop demonstrasi-demonstrasi. Karena kecurangan itu udah bagian dari kita semua. Bagaimana kita nggak, biar ini nggak terulangi, jangan melakukan kecurangan lagi. Hingga akhirnya ketika ada orang yang merasa pernah dicurangi, dia melakukan kecurangan lagi dengan kekuasaan elit. Sudahlah. Jadi biarkan ini berlangsung, biarkan ini berjalan, biarkan ini terjadi sudah. Karena jangan banyak buang waktu kita dalam segala hal-hal yang tidak perlu. Seperti itu yang telah terjadi. Nah, saya berharap dengan kenaikan pangkat Prabowo ini, dia lebih luas, dia lebih taktis, dan dia lebih strategis dalam berpikir dan melaksanakan sebuah keputusan-keputusan yang dia akan lakukan. Nah, yang paling penting diperkuat oleh dia adalah lingkaran dia itu harus orang ahli, benar-benar ahli menguasai bidang-bidangnya. Yang mereka harus kuasai adalah keuangan, BI, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menlu, Menteri Pertahanan, dan Panglima. Ini yang harus diperkuat. Dan terakhir 7, pendidikan. Orang yang harus mengerti pendidikan. Karena apa? Pendidikan itu mengolah akal, logika, itu harus diperkuat. Karena apa yang dilakukan oleh pihak musuh-musuh Indonesia, baik orang Indonesia maupun musuh luar, itu permainan isu lewat media-media yang mereka mainkan. Dengan apa? Dengan teks, dengan video-video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Nah, kita harus memiliki orang yang memahami hal tersebut. Seperti itu yang telah terjadi. Karena musuh kita ini yang nyata itu bukan di luar, di dalam negeri ini. Baik mereka komprador, baik mereka menjalin usaha bersama dengan beberapa orang luar, baik modal, perusahaan, dan lain sebagainya, dan jaringan tentunya. Nah, ini harus kita benahi bersama. Jadi yang paling penting saat ini adalah Prabowo harus memiliki kekuatan untuk mengatur kabinetnya, yang mereka harus memiliki keahlian dalam pada bidang-bidang yang ditetapkan. Dan orang-orang ini adalah orang yang benar-benar ahli, benar-benar memiliki kemampuan, benar-benar memiliki pemahaman. Karena bukan hanya dari Harvard, bukan dari lulusan Oxford, bukan itu yang kita bicarakan. Tapi mereka memiliki intelektual yang jelas. UI, UGM, Undip, dan beberapa universitas negeri dan universitas swasta itu memiliki orang-orang yang cakap. Seperti itu yang terjadi. Nah, ini yang harus kita perkuat. Karena bukan hanya memperkuat posisi kekuasaan Presiden Prabowo nantinya, tapi juga memperkuat posisi Indonesia di muka global, internasional. Jadi seperti ini harus kita perhatikan bersama. Seperti itu. Karena ruang lingkup yang harus kita benahi itu adalah rakyat. Rakyat jangan dibodoh-bodohi terus-menerus. Dan rakyat pun harus sadar bahwa mereka, bila ada hal-hal yang mereka anggap tidak perlu, lakukan tulisan, lakukan protes, baik lewat video, lewat macam-macam media, TikTok, FB, IG, terus Telegram, dan lain sebagainya. Tulis saja apa yang kalian anggap benar. Semacam itu. Itu melatih kita untuk kita lebih dewasa dalam berpikir. Karena yang harus dibenahi itulah pola berpikirnya. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang harus kita perkuat bersama.
Sudahlah, jangan diperkuat lagi dengan isu-isu kecurangan. Sudahlah, kita sama-sama tahu siapa yang berkuasa, dia akan melakukan hal yang sama. Seperti itu yang terjadi. Karena kekuasaan ini adalah yang seperti saya bilang kemarin, kekuasaan menguasai kebijakan, keuangan, dan kekuasaan. Jadi inilah yang harus kita rubah bersama. Marilah kita pikirkan bersama. Duduklah dalam satu meja. Perbedaan itu bukan mengakibatkan permusuhan. Perbedaan itu adalah menghasilkan sesuatu yang baru, menjadi sebuah ide bersama. Makanya keluarlah hukum yang disebut dengan aksi dan reaksi. Maka muncullah aksi yang baru. Seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti inilah harus kita pikirkan bersama. Jangan mempermasalahkan kenaikan pangkat Prabowo, jangan mempermasalahkan kecurangan lagi. Sudah, kita stop ini, kita dukung Prabowo, sudah. Tunggu hasil KPU. Ya seperti itu aja. Jadi jangan memaksakan diri seolah bahwa kita lah, karena kita partai besar, kita partai ngetop, kita partai, nggak mungkin itu terjadi. Gitu. Kenapa? Karena kita udah melihat sendiri dari hasil C1 aja, jangankan tingkat nasional, sudahlah tingkat RT RW aja yang memulai pencoblosan itu terjadi. Rakyat terkecil, masyarakat terkecil dalam pemerintah Indonesia itu telah menunjukkan Ganjar itu paling kecil di antara Prabowo dan Anies. Dan persaingan perebutan suara itu cuma dua, Anies dan Prabowo, Amin dan Prabowo. Dan bedanya tipis, 11 suara, 3 suara. Sudahlah, itu kita harus akui. C1 tiba-tiba berubah dari siapa yang buat itu yang pertama. Oke, kita katakan KPU akhirnya membuat double digit. Siapa yang berbicara? Siapa yang melihat itu? Siapa yang menilai itu? Dari partai mana dia orang yang berbicara ini? Kenapa dia berbicara seperti itu? Itulah analisa-analisa yang harus kita buat bersama. Jadi jelas sumber beritanya. Jangan kita ikuti apa yang kata dia. Ini membahayakan sekali. Jadi isu dan hoak itu merupakan bagian dari sebuah politik yang mereka mainkan demi meraih pencitraan, image, dan lain sebagainya. Sudahlah, kita udah memahami bersama kok. Kecurangan itu adalah milik bersama. Seperti itu sudah. Udah, kita harus mengakui kemenangan Prabowo. Mau ngomong apa? KPU udah menyatakan seperti itu. Jadi buat apa lagi kita bahas-bahas hal yang cecek bengek ini? Sementara permasalahan bangsa ini sangat besar. Bila kita tidak ingin mengulangi perbuatan yang sama, maka lakukanlah dari diri sendiri. Jangan melakukan sebuah hal kecurangan. Itu aja sudah. Gimana kalau kita melakukan kecurangan juga kok? Ya. Apalagi Mega pernah bilang, jangan melakukan, hati-hati nanti ada kecurangan. Ya sudah. Makanya disinilah kita harus berbesar hati menerima sebuah kekalahan. Marilah kita belajar bersama. Jangan menyoraki orang yang kita anggap berbeda dengan kita. Berbeda dalam pikiran, berbeda dalam politik, berbeda dalam segala macam. Marilah kita bersadarkan diri bahwa kita memiliki bangsa Indonesia. Jadi seperti itu. Jangan juga pihak-pihak Islam ini menganggap nasionalisme nggak ada. Bahwa Islam itu adalah dunia, nggak ada. Karena kenapa? Karena Allah telah mengatakan dalam kita ayat-ayat Qur'annya, dalam ayat Qur'annya yang mengatakan bersengaja kalian kuciptakan untuk berbeda-beda bahasa, berbeda kulit, berbeda warna kulit, berbeda wilayah, berbeda wilayah, suku, bahasa,
itu untuk saling mengenal. Jadi apa, nasionalisme itu telah ada dalam setiap zaman. Sudahlah, jangan soal nasionalisme itu adalah sebuah anti-Islam. Tidak, nasionalisme tidak pernah anti-Islam. Justru nasionalisme itu membelah keburukan, membelah perbedaan, membelah perpecahan. Bukan sekuler. Agama adalah hak pribadi, mazhab hak pribadi. Seperti itu. Dan kalau ada kelompok yang melakukan sebuah perbedaan, sudah terima saja. Bila kalian kuat ilmu pengetahuan tentang Islam, ya datangin mereka, bicara, ajak dialog, ngobrol. Ya, seperti itu yang terjadi. Bangsa ini tidak. Bila berbeda dengan mereka, maka apa yang terjadi? Diserang, dicaci maki, dikatakan kafir, laknat dan lain sebagainya. Padahal yang bicara pun tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Ini masalah bangsa. Makanya, kenapa? Karena lebih dominan kepada apa? Bukan logika, tapi rasa dan mendengar. Karena kelogisan itu ditutup oleh setiap pendidikan yang ada di Indonesia ini. Marilah kawan-kawan semua, sudahlah dengan dinaikannya Prabowo menjadi seorang presiden, dinaikannya Prabowo menjadi seorang jenderal, itu disebabkan karena dua hal tadi. Pertama adalah karena dia akan memimpin bangsa ini dan dia membawahi beberapa orang jenderal-jenderal, maka dia dinaikkan. Lalu juga dia berhasil dalam membuat pemetaan atau mapping peralatan-peralatan militer yang dibutuhkan bangsa ini. Yang ketiga, dia telah banyak menggunakan peralatan militer di dalam negeri. Dan banyak juga dia berusaha untuk setiap pembuatan militer dibeli dari negara lain harus ada transfer of technology. Bila hal-hal yang katanya Mires 2005, Mires 2009 adalah sebuah bekas, itu bukan masalah bekasnya, tapi kebutuhan kita terhadap peralatan itu. Kenapa? Karena yang diperbaiki itu adalah SU-30, SU-27, SU-30, semua diperbaiki. Demikian juga F-16 dinaikkan ke tingkat 7 Viper. Jadi ini dibutuhkan Mirage untuk sementara waktu sambil latihan tentara TNI. Untuk apa? Untuk mempelajari cara menggunakan Mirage Rafale, F3R dan juga F4. Jadi inilah yang mereka lakukan. Jadi inilah keberhasilan seorang Prabowo. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi marilah kita berpikir secara cerdas, berpikir secara logis, berpikir analisis dan sistemik. Jadi jangan hanya setengah, sebagian-sebagian. Kita harus berpikir secara sistemik. Ya. Jadi demikianlah teman-teman. Saya bukan mengajarkan, tapi apa yang saya tahu, apa yang saya pahami inilah yang saya bicarakan. Seperti itu. Jadi kenaikan Prabowo itu karena dia akan menjadi seorang presiden dan memimpin banyak jenderal-jenderal. Dia seorang legend, pasti ada sebuah gangguan psikologis. Di sisi yang lain pun dia adalah pernah memimpin sebagai seorang pasukan khusus angkatan darat, yaitu Kopassus, Komando Pasukan Khusus, dan juga pernah belajar anti teror dan juga memimpin Pangkostrat, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, yang bergeraknya adalah perang kota. Jadi seperti itu. Nah, jadi Prabowo secara umum telah memahami geopolitik, geoekonomi, dan juga memahami apa yang dibutuhkan bangsa ini. Semoga demikian, dan semoga juga Prabowo memilih orang-orang yang ahli, yang memang betul-betul memiliki kemampuan, kecakapan dalam bidang-bidang yang dia tunjuk.
khususnya 7 tadi yang saya bicarakan. Kali ini yang paling penting dalam sebuah negara. Jadi inilah yang harus dipahami bersama, kawan-kawan. Marilah kita lihat apa yang dilakukan Prabowo nantinya, dan mari kita lihat siapa menteri-menterinya dan siapa ahli-ahlinya. Tapi yang paling penting adalah tingkat wilayah kepresidenan harus memiliki seorang yang benar-benar ahli, cakap, cerdas, bukan dia lulusan luar negeri, Harvard, Oxford, dan lain sebagainya, teknik lainnya. Tapi yang paling penting adalah dia memahami apa yang sedang terjadi. Itu yang harus kita pahami bersama. Semoga Prabowo pun memahami itu, hingga dia memilih orang bukan berdasarkan pertemanan karena mendukung dalam pemilu kali ini. Dan juga bukan mendengar isu bahwa si A, si B, si C untuk mendapatkan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi demikianlah teman-teman semua. Semoga Prabowo pun memahami ketika dia melantik menteri-menterinya menjadi benar-benar yang memiliki keahlian dalam bidang mereka masing-masing, demikian juga staf ahlinya. Demikianlah teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat, berfaedah, dan memiliki arti bagi yang menonton. Dan juga tolong saya jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Oke ya, untuk kawan-kawan yang nggak setuju apa yang saya bicarakan, tolong bicara di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam latif. Ciao.